Leslie-nya dulu nih Oke, ya. ngomongin frontlaner berarti tandanya mereka juga nggak mau dari Leslie-nya ini akan menjadi makanan early game dari Fanny. Yap. Mereka nggak mau Terisla-nya ini memaksakan semua penalti zone dan all utility terhadap seorang Leslie. Iya. Jadi mereka juga pengen biar itu di late game, nggak usah sampai late game banget, dia bisa untuk catch up. Yap, dan sebenarnya dari range yang gak terlalu jauh juga dari Kari, ini agak sedikit menjadi gambling ya, karena remote manipulation yang kita tahu dengan area of effect yang besar, ini pasti mudah banget untuk bisa mengelok keberadaan dari Kari yang akan ada di belakang. Dan dia cukup dependent terhadap dengan adanya skill ataupun spell yang dia miliki. Escape ability yang gak terlalu banyak, tapi itu adalah late game insurance yang memang akan dibawa oleh teman-teman Geek. Wah, ini identitas dari permainan assassin dan atau mungkin jungler berdamage pun masih benar-benar jadi identitas yang benar-benar apa ya, benar-benar melekat lah bagi kedua belah tim. Dan kita akan melihat bagaimana Ray dengan emblem assassinnya melawan Nile, tentunya masih dengan emblem assassinnya, dan ini dia in-game-nya. Oke, pembuka match pertama hari ini, MPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go, Kickframe ID versus Dewa United Esports. Dan masih dipandu oleh Ranger Mas Al dan juga Profesor KB. Yap, dan kita tahu ya, biasanya dengan adanya Fanny yang sangat-sangat dependent terhadap purple buff, bisa diganggu terus-menerus nih. Tapi sejauh ini dengan adanya penjagaan yang memang dilakukan, Baloyski langsung diusir mundur pula oleh Leo Murphy yang benar-benar nempelin agar Ray-nya cukup aman untuk men-secure purple buff-nya. Ya, memaksakan retribution digunakan atau setidaknya memperlama juga agar nantinya Ray tidak sempat untuk kontes di arah Little Wanderer. 3 melawan 2, kayaknya nggak bakal mau dipaksa juga sama Dewa United Esports karena terlalu beresiko dan Nile masih ada retribution di tangannya. Oke, Ya, kali ini mereka harus coba mundur sedikit karena tidak boleh terlalu memaksakan di depan. Melihat adanya potensi seperti ini dan emblemnya langsung ada Tenacity yang bertebaran kali ini, Profesor. Ada Swift juga kebetulan, dan Swift di tangan Nile mempercepat dia dengan attack speed-nya sehingga nantinya ketika di stack 4 bakal berbahaya banget kalau Nile minimal udah punya Hunter Strike dulu deh. Tanpa Swift aja nih attack speed, Iya. farming speed dari party saya udah kenceng banget. Dengan 4 stack-nya, jangan lupakan Iya. bahwa di level maksimal stack-nya dia juga akan menambahkan physical attack sesuai dengan levelnya. Tapi Tenacity sama-sama 3. Dan kalau kita lihat juga ya dari case, dia lebih memaksimalkan emblem magic damage-nya dulu nih agar nantinya ada 30 tambahan magic damage di early game dan dia lebih bisa berfokus sama Ice Queen One baru Enchanted Talisman. Yap, ini banyak banget, ada Festival of Blood, ada Tenacity yang dibawa sama Dewa United Esports. Mereka menjawab untuk dengan adanya prolong team fight, tapi untuk sejauh ini di area gold lane masih aman-aman aja. Belum terlihat agresivitas yang memang harusnya udah dibawakan sama Baloyski yang udah mulai coba untuk cari informasi. Sedangkan dari Tough Boots yang sudah diamankan untuk Leo Murphy beserta Baloyski. Ya, tentunya untuk adanya efek resilience ketika di team fight tentu slow evac, stun evac itu akan sangat mengganggu bagi kedua inisiator kita. Tapi untuk di Turtle, Oke. menurutku masih aman-aman aja dan emang objektifnya Fanny bukan di Turtle atau objektif, tapi yang penting point kill-nya. Oke, poin kill depan sana, retribution telah didapatkan, langsung ada airstrike, mundur ke arah belakang para pasukan dari K-Pop, mendapatkan first spot dari Dewa United Esports, mundur ke arah belakang, mereka telah mendapatkan turtle, ditukar dengan look, it's okay, no problem, tapi dia ada Solvin, one by one situation terjadi dari Super Out Supriyadi versus Marky, yang nampaknya masih selamat untuk mundur ke arah belakang nih, Al. Yap, Turtle ditukar dengan adanya First Blood. Dan sekarang goldnya di lead. Baloyski mau coba untuk ngejar keberadaan dari Watt, tapi perlu diingat, Watt ini bawa Purify. Seperti apa yang tadi udah sempat kita bahas juga. Dan Talent's Prediction sekarang 50-50 nih. 3 untuk Geek dan 3 untuk Dewa United. Ya, tapi kalau kita lihat dari Ray, tadi dia udah sempat crossing juga di map dari Geek Farm. Dia dapetin orange buff-nya Nile, dan untuk sekarang setidaknya Ray bakal keep up sama level 6-nya Nile. Dan target point kill inilah yang masih harus dicari sama Ray Oke, dengan Fanny. away, Alsek akan dikeluarkan, follow dengan fair respect, tapi ternyata flicker. Tidak berhasil, ada DC-mate yang menancap kepada dari seorang Leo Murphy. Tapi para pasukan dari Kick Farm ini nampaknya ada informasi yang bisa didapatkan oleh seorang Awat. Tidak ada Feather Stack, tidak ada The Way of Dragon, dan rotasi dengan Wings by Wings-nya mungkin tidak bisa didapatkan. Setidaknya Awat akan memiliki kedamaian untuk beberapa menit ke depan, Al. Ya, ini kedamaiannya kayak beberapa saat aja ya. Karena Wattnya udah mulai ditemenin juga sama Baloyski yang selalu mengganggu. Walaupun Luke masih coba untuk cari zoning outnya. Dixon dipotong jalur Resa supaya nggak berani untuk masuk lagi ke lini belakang milik Geek Fam. Dan sekarang Dewa United, mereka berhasil untuk mengungguli dengan adanya 700 net worth yang diunggulkan. Biasanya kalau misalkan udah punya keunggulan ini langsung dapat kuota 3 GB nih. Waduh, cakep banget emang ya. Dan tapi kalau misalkan keuntungan, berbicara keuntungan ya, convert-nya ini benar-benar harus diperhatikan kembali bahwa turtle yang nantinya akan diamankan oleh Geek Farm nggak boleh terlalu banyak. Karena semakin banyak turtle yang diamankan oleh Geek Farm, kebetulan markinya makin farming. Dan dengan gap level yang perlahan-lahan mungkin akan terlihat antara Marky dan Watt, ini yang tidak boleh
dipertahankan sama Dewa United Esports. Antara mereka harus melakukan ganking karena Marky, atau mereka bener-bener membiarkan warnya farming dua lane. Iya, karena dari kedua belah bot lane sama-sama cukup free ya, tidak ada gangguan tapi nampaknya di atas. Oke, Leomor V, flicker, Marky, trigger ternyata pada saat membuat Marky selamat tepakan di depan sana. Satu momen kill didapatkan oleh seorang Case. Akan coba tukar dengan adanya battle lane. Turtle dimiliki pada pasukan dari Kickpop. Kembali lagi, Turtle semakin jauh dipegang Kickpop. Setidaknya mengejar dari sisi gold yang diuntungkan dari sisi gold manernya. Tapi meskipun begitu, para pasukan dari Kickpop mereka tidak mau lebih. Mereka disengage dari semua lininya. Itu yang tadi seperti bilang juga, terjebak di dalam remote manipulation. Ada quantum charge juga yang dibawa oleh Super Awat. Membuat dari Markinya pun nggak bisa kemana-mana lagi. Dengan adanya spell flicker yang dibawa dengan cooldown 2 menit itu nggak cukup untuk bisa membuat dirinya selamat. Dan outer top turret pun sudah berhasil untuk diamankan oleh Awat. Alright, final slice yang gagal untuk bisa menumbangkan Pawlowski juga terlalu strong. Sedangkan dia masih punya flicker. Tidak ada trigger yang berhasil dilakukan oleh Leo Murphy. Dan buat kalian semua, jangan lupa untuk datang ke MPL Arena. Dan kalau bilang, nggak punya duit nih, ini ada Discord, bisa langsung scan di bawah sini. Nah, para pasukan dari Gifam nampaknya udah mulai melakukan rotasi yang sedikit terlihat oleh para pasukan dari Dewa United Esports. Dan pasangan Nile buka Vixen begitu saja. Pikir kanan belakang, langsung coba untuk dapetin satu. Balas kill survive, cut through! Berhasil mendapatkan satu mobile kill dari seorang Ray. Benar-benar objektif fight kill yang didapatkan dari seorang Pawlowski. No flicker, no the way of dragon. Short kill yang mahal pun tidak keluar sama sekali kali ini. Federasi Select. Oke, Apoy yang akan menjadi korban. Selanjut ke ganasan Leo Murphy. Case. Benar-benar kali ini menunjukkan kemampuan yang luar biasa. Kita tahu power dari seorang Case di arah sosok dari Eve-nya. Tapi no real world manipulation. Apakah mampu bertahan di team fight selanjutnya? Sedangkan masih ada Nile. Mencoba untuk memasakkan belakang. Sonika from Cook. The Whale Taker berbicara secara Dixon. Tapi lihat penalti downnya tidak ada. Decimated Sun Point. Membuat para pasukan dari K5 berhasil mendapatkan poin tambahan kembali. 1 poin pecah telur. Yap, dan sebenarnya gangguan dari Baloiski dari tadi belum berhasil untuk bisa mendapatkan ke arah Watt yang dituju. Ada pick off yang terjadi tapi di tengah terjadi keramaian kembali. Oke, tapi nampaknya di sana Leo Murphy terbelakang oleh seorang Glong. Berhasil dimakan dengan Immortal Coil. Para pasukan dari King Fam. Mereka sedikit demi sedikit mencoba untuk mengejar dari segi poin kill tempat Nile. Berada standby on position di pit turtle-nya. Ini setup dari Geekfam cukup disiplin banget ya untuk ke arah Turtle dan akan menjadi perfect Turtle kah walaupun nampaknya udah ada gangguan yang dilakukan oleh Dewa United Esports. Oke, Aldra Distribution nampaknya tidak berhasil didapatkan oleh seorang Ray. Mundur ke arah belakang, Dixon terperangkap oleh seorang Glow. Maka coba di-all begitu saja. Mundur ke arah belakang, Abi dicari. Penalti sudah dikeluarkan. Penalti Slang, tepatkan. Ray langsung fokus ke arah seorang Aboy. The Whale Dragon, save the team from Baloiski. Berhasil menyelamatkan Aboy dari keganasan pada pasukan Dewa United Esports. Mereka masih mau lebih. Mereka mencoba untuk melakukan push terhadap top dan mid turret yang dimiliki para pasukan Dewa United. Wah, ini pick-overnya lumayan mengerikan ya. Luke yang udah dapetin outer bottom turret, dia udah langsung join fight dan perfect Turtle untuk Geekfam membuat mereka lead dengan adanya in-game equipment by Dunia Games di menit yang ke-7, Profesor. Ya, tapi kalau kita lihat ya, dari menit yang keempat dulu nih, aku mau sedikit kasih rangkuman. Menit yang keempat tadi, sebenarnya Watt udah unggul banget dari segi gold karena dia mendapatkan top lane. Bahkan full platingan dari gold shield turret itu diamankan. Tiba-tiba hanya karena 2 kali The Way of Dragon. Yang pertama, Baloiski menuju ke arah Dixon. Dixonnya ter-shutdown, Markinya dapetin assist. Yang kedua adalah ketika Aboy di-engage sama Ray. Ray-nya yang malah masuk ke dalam tower. Dan itu yang menjadi The Way of Dragon kedua. Dan The Way of Dragon penyelamat menurutku bagi Geekfam yang tadinya Dewa United Esports unggul 1000, sekarang Geekfam comeback 2000 gold. Dan dengan 2000 gold ini sebenarnya yang seharusnya dilakukan oleh teman-teman dari Geekfam adalah memakan satu demi satu dengan kehadiran dari Chow dan juga Kari. Ini 2 power hero yang pick off stratnya benar-benar kuat banget, apalagi bermain front to back. Oke, coba dibalikin kembali, outplay akan terjadi tapi Nile gagal decimatenya menuju ke arah yang salah. Para pasukan dari Kickfam mereka masih bertahan dengan Aboy yang standby on position. No flicker for this time. Tandanya mungkin load yang pertama tidak akan ada positioning yang aman dari Aboy. Dan apakah seorang Baloiski mampu berhasil mengamankan posisinya seperti tadi? Ini teror dari Luke udah mulai kelihatan ya. Dia nungguin Ray-nya di area orange buff dan belum disadari. Dan sekarang Luke mencoba untuk maju. Oke, Luke akan menjadi korban keganasan. Coba untuk berubah menjadi mulir-mulir jalur terbaik. Tapi para pasukan dari Kickfam mereka tidak ada soft kill yang cukup banyak. No flicker, no ultimate from Luke. Tapi kalau bisa dilihat Dewa United
mereka lebih pede kali ini dalam Survival Slash. Duel Flicker with Flicker! Following out dari seorang Malaysia. Dixon langsung menjadi korban keganasan dari Game Farm. Mereka benar-benar melakukan all in terhadap Dixon. Mereka tahu Dixon bisa mengancam Aboy. Tapi ternyata Aboy yang lebih dulu melakukan burst damage terhadap seorang Dixon. Ini semua ultimate keluar ya untuk menumbangkan Dixon dan menjadi kesempatan untuk Geek Fam bisa secure Kara Lord yang pertama. Oke, tapi lah Panos Flash mencoba untuk menutup ke arah belakang. Lord yang terbuka sangat bebas. Lagi-lagi zoning out from Luke. Glock benar-benar harus di-respect. Leo Murphy terperangkap. Flicker masih coba ditahan. Terkena disiplin menuju ke arah belakang. Leo Murphy berani going. Leo Murphy terlalu dive in. Satu point kill didapatkan. Abi akan coba didapatkan dengan cut yang sangat instant pick up. Walaupun Barky mencoba memberikan semua damage dan nampaknya Super Awesome Priadi akan menukar satu point kill dari Geek Farm. Luka yang kurasakan masih bertahan dan bakal coba bertahan gagal ini nampaknya tidak. Jalan buntu yang dituju oleh Luka Owl. Yup, jalan buntu dan memang harus terpunish untuk dari Luke itu sendiri. Tapi Watt yang dari tadi belum ikut fight, dia udah berfokus untuk dapetin objektif inner turret di arah bottom lane. Dan di saat dia udah mulai masuk dan join the fight, damage-nya udah mulai kerasa nih. Ya, tapi itu adalah satu-satunya cara yang bisa dilakukan sama Watt. Karena kalau misalkan main dari tengah, yang terjadi adalah yang kayak tadi. Dulunya bener-bener ngezoning out, Baloyski-nya ready dengan The Way of Dragon yang ada tim fight 4 lawan 5 akan secara paksa dilakukan oleh Dewa United Esports. Daripada maksain tim fight 4 lawan 5, mendingan Watt jalan sendirian, main samping, biar nantinya apa? Biar split push bisa menjadi salah satu senjata bagi Dewa United Esports. Bahkan formasi 1-3-1 pun sangat-sangat memungkinkan di sini untuk dijalankan dengan Cloud dan juga Fanny yang punya mobilitas tinggi untuk memainkan split push power dari Dewa. Masih bisa split push ya, 1-3-1 enak banget sih. Watt punya mobilitas juga. Apalagi kalau misalkan pakai OVO nih, mobilitasnya langsung masuk ke dalam akun kalian buat jajan Diamond Mobile Legends. Langsung scan QR code yang ada di sana. Nah, tapi kalau balik lagi ya, kita ngomongin winning condition lagi nih, Ul. Winning condition dari Geek Farm adalah tetap melakukan pick off secara paksa. Dan memang target utamanya adalah Dixon. Karena apa? Karena Dixon ini ngegangguin Aboy. Kalau Aboynya free di arah belakang dan tidak tersentuh sama sekali, entah dengan Leo Murphy dengan flickernya, atau bahkan Dixon dengan flickernya juga, penalty zone, itu kan sangat mengganggu sekali agar Aboynya juga memaksakan flickernya kembali ke arah belakang. Tapi untuk sekarang, kalau Aboynya dengan item composition yang sudah terlihat menuju ke arah Winter, menurutku di sini Baloy nggak perlu lagi untuk kick ke arah dua pemain frontline dari Dewa. Dia bisa langsung target ke arah case-nya sekalipun, karena dengan Winter setidaknya Aboy bisa jauh lebih mandiri. Ya, dan di sini case-nya memang belum terpick off sama sekali ya. Bahkan Nile pun di sini susah banget untuk diculik dengan adanya 5 kill 0 death yang dimiliki. Dan sekarang Geek Fam unggul dengan adanya 1100 network, walaupun sebenarnya nggak terlalu jauh ya dari gapnya. Tapi dengan adanya zoning out yang memang terus-terusan dilakukan oleh Luke, buat dari Dewa United Esports mereka sulit banget untuk bisa menemukan momentum dan memanfaatkan adanya inisiasi dari Leo Murphy dan juga Dixon. Dengan adanya penculikan satu persatu, targetingnya entahlah dari Baloyski, entahlah dari Luke-nya. Dan bahkan sekarang Nile udah mulai invasi ke arah orange buff yang dimiliki oleh Ray. Nile sih serem ya, makin lama attack speednya, apalagi dia bawa Swift dari awal. Dan ditambah dengan Case punya glowing one, jadi in case nantinya Baloyski bisa terkena efek slow dan itu akan mengganggu bagaimana setup initiation daripada Geek Farm itu sendiri. Dan sekarang Lord muncul, artinya apa? Artinya ada dua kemungkinan. Dewa mau split push atau mau team fight, itu aja pilihannya. Oke, dengan dua pilihan tersebut, para pasukan dari Geek Farm, mereka nampaknya masih memilih melakukan trigger. Tapi lihat salah pick off. Oh no, 2 versus 1 kali ini. Tidak terdeteksi kamera. No power of retribution. Ini bencana untuk Dewa United Esports. Mereka bisa diamankan. Langsung duel strike menuju ke belakang. Penalti zone mendapatkan 1. Marky menjadi korban keganasan dari Dewa United Esports. Tapi lihat Aboy melakukan following up. Defensive yang bertahan. Para pasukan dari Geek Farm mencoba untuk baik time. Karena Lord didapatkan oleh seorang Nile. Nile is coming up. Glow belum mendapatkan siapapun. Tapi Glow kalau terlalu diving dia bakal bisa ditumbangin depan. Di depan sana, Nile masih mau lebih dengan retribution-nya. Yang kalau dia masuk lebih dalam lagi, dia bakal tumbang. Lord jadi Lord giveaway. Ini Baloyski nungguin ya di purple buff-nya bareng sama Marky. Inisiasi yang dilakukan berhasil untuk numbangin Ray walaupun memang Marky-nya ditumbangin. Tapi itu masih menjadi waktu yang bisa dimanfaatkan sehingga Nile pun bisa men-secure terhadap Lord tersebut. Walaupun outer middle turret bakal dipaksa. Oke, tapi middle turret berhasil didapatkan. Para pasukan dari K-pop mencoba untuk memaksa menuju ke belakang. Mereka mencoba untuk mencari satu buah poin kill dengan Baloyski. Tapi sayangnya, di sini Baloyski nggak punya flicker. Jadi dia nggak bisa montage flicker dengan The Way of Dragon-nya.
yang membuat Baloyski harus mengendorkan permainan mereka. Yep, dan kita bisa lihat dari case ya, dia masih 100% dari game participation tanpa pick off sama sekali, walaupun masih bisa mendapatkan juga nih adanya defensif terhadap outer middle turret yang mau coba untuk dipaksa lagi Fem. Tapi Lord, Seal Gaming terjadi. Sayangnya tidak ada flicker. Karena battle team. Satu buah turret sudah diamankan. Baloy? Baloyski, duel dragon di karena yang salah. What are you doing, Baloyski? Dia akan coba ditumbangin. Immortality-nya pecah. Mencoba untuk memberikan damage dari seorang Marquis. Main itu sakit tapi real world manipulation. Terlalu sakit dan Marquis setidaknya menemukan 2 poin kill dari Dewa dan Superawat. Blessing duetnya ternyata tidak berimpact untuk bisa menumbangkan Aboy. Dewa United mereka harus mengakui mereka harus kehilangan 2 turret. 2 poin kill dan 1 turret. Ini benar-benar rugi benar. ini rugi banget sih. Base turretnya hancur dan bisa dimanfaatin harusnya dari segi lane minionnya. 2 player yang terpick off, walaupun tadi ada sedikit miss dari Baloyski yang datang ke arah dalam. Tapi follow up yang dilakukan dari Geek Fam ini akhirnya bisa mendapatkan sebuah kompensasi. Ya, kompensasi tersebut adalah 2-2 dan setidaknya Dewa United Esports hanya kehilangan 1 saja dari segi base turretnya. Tidak ada kerugian lebih setelah tadi team fight yang terjadi di bottom lane. Dan Marquis juga nggak ready dengan flickernya, nggak cuma Marquis, Nile-nya juga masih terlalu jauh di arah mid lane. Aboy-nya untungnya masih bisa survive, walaupun sekarang kalau kita lihat sebenarnya Dewa juga harus set up secepat mungkin. Karena kalau Dixon-nya tidak berhasil untuk menangkap Aboy, Aboy dengan bebas sudah bisa dipastikan akan mengancam ke arah Case dan juga ke arah Watt agar tidak bisa join team fight. Dan ini dia, artileri Feather Airstrike yang mengerikan dari Aboy. Dia tahu persis gimana caranya untuk menghindari juga serangan dari Leo Murphy Dixon. Sehingga apa? Sehingga dia bisa tetap memberikan burst damage-nya secara intens. Dan nanti Geek Fam gak ragu-ragu untuk maju ke depan. Nah ini defense strike juga udah lumayan berasa Oke, ya. tapi lihat Baloy? Council Gaming gagal. Flicker for nothing. Duel Dragon from Baloyski belum dikeluarkan kali ini. Menuju ke arah belakang. Yang walaupun mulai capek dan sakit bakal dibolong up itu saja. Resident Red from Semerawat. Dengan adanya Wetan saja. Aboy masih bertahan. Dibalikkan kembali kanannya. Hilang Glue. Para pasukan dari Dewa United mereka harus mundur. Mereka sudah cukup untuk dapetin 1 dari Glue. Dengan adanya 3 orang yang hilang Dewa United. Mampukah dia men-take over Lord yang dimiliki dari pasukan Geek Fam? Karena kalau Ray memaksakan ke sana, kalau Ray bisa dimakan oleh Marquis, ini akan sebuah kegagalan yang mahal untuk Dewa United. Karena terlalu memaksakan. Tapi nampaknya para pasukan dari Geek Fam, mereka masih tetap antisipasi di mana pergerakan dari seorang Ray yang bisa masuk. Ditutup pintunya, membuat Baloyski berhasil menjaga perimeter dari Dewa United. Gak ada informasi soalnya ya, gak ada yang jadi frontlinernya juga untuk mencari tahu tinggal segimana nih dari segi HP milik dari Lord tersebut. Dan akhirnya harus direlakan dan tadi ada satu momentum sih, Watt nabrak ke arah Aboy, tapi Aboynya Winter. Ya, Winter Truncheon. Dan itu yang udah sempat aku mention sebelumnya bahwa dengan Winter Truncheon setidaknya Aboy udah bisa jauh lebih mandiri. Dan gak perlu lagi nih takut sama Leo Murphy atau bahkan Dixon. Sekalipun itu Watt. Dan memang permainan front to back gak ragu-ragu dilakukan sama Geek Fam. Apalagi mereka baru punya Kari Golden Oke, Sun Council Gaming telah terjadi. Tapi nampaknya Baloyski tidak ada flicker. Profesor dan juga Owl ini masih ditahan begitu saja. Sampai Lordnya bakal coba dicari. Dengan adanya Awat yang mungkin damage harus di-respect. Tapi Ray bakal udah tahu siapa yang akan dia makan. Dia dengan adanya power base, Fanny ini akan lebih kuat lagi untuk melakukan defensive, Profesor. Tapi kalau misalkan kita lihat ya, ini yang jalan cuma 1 lane dari Geek Fam. Mereka tidak menjalankan top lane-nya, mereka tidak menjalankan mid lane-nya secara bersamaan. Dan ini membuat Dewa United Esports lebih mudah untuk melakukan clear wave dengan Lord yang hadir dari Geek Fam ketika hanya 1 lane saja yang dijalankan. Oke, walaupun 1 lane doang, Baloyski mencoba melakukan sedikit trigger. Yang mungkin ini tidak bisa dipaksa oleh Dewa United tahu. Dan sebenarnya power split push yang tadi sempat dibahas juga dari Watt dan Ray benar-benar dihalangin abis-abisan, tidak bisa dimaksimalkan, tapi gold difference yang memang sudah terlihat juga ya. Wow, 12.000 gold dari Marquis memang sebenarnya sama, tapi perbedaannya nanti di saat 1v1, Watt gak akan bisa ngandelin dari Wind of Nature untuk nahan damage dari Kari. Ya, apalagi kalau kita melihat bagaimana true damage dari Kari yang bisa menumbangkan frontliner dari Dewa United Esports. Dari tadi kita lihat Leo Murphy udah coba buat buying time selama mungkin ya. Dia bener-bener mainin gimana caranya biar ya pokoknya
vengeance-nya bener-bener untuk bertahan hidup, tapi nggak bisa. Oke, tapi kamu lihat gak, ini permainan duo PH dari Geek Farm ini benar-benar jalan banget. Iya. Ini benar-benar chemistry yang dulu dikembalikan lagi. Mungkin ini menjadi salah satu kenapa Marky menjadi starting line up dari Geek Farm berkali-kali, Profesor. Alasannya ya. Alasannya duo PH kali ini benar-benar mendominasi dari mappingnya. Kenapa aku bilang mendominasi dari mapping? Mereka nggak bisa ketangkep. Sekalipun mereka ketangkep, mereka tukernya Pasti ada dua, trade. Ul. Iya, pasti ada Trade-nya trade. dua. Walaupun iya ditukerin sama Marky sama Baloy juga, tapi dua ke jungler sama Godland musuh itu lebih mahal Iya. daripada yang didapatkan dari Geek. Dan ini mereka mau ngedinai rotasinya dari Ray juga biar nggak ada split push. Dan tentunya dengan purple buff jadinya mau nggak mau hanya defense saja yang bisa dilakukan oleh Fanny-nya untuk sekarang. Ya, karena dependen dengan adanya purple buff, jadi penggunaan energi nanti akan harus diperhatikan. Walaupun sekarang sudah akan coba dilakukan split push tersebut. Walaupun memang tidak ada purple buff untuk array-nya itu sendiri. Dan dengan adanya tadi zoning out yang sudah dibahas juga ya, yang dilakukan oleh Baloyski, map-nya juga dipegang oleh Marky. Dan sebenarnya ini susah banget juga untuk nembus dari defensif pertahanan yang dimiliki oleh Nile. Betul, apalagi mau Dixon yang buka, sekalipun dia Iya. malah hilang. Apalagi Leo Murphy. Kali ini itemnya mungkin belum cukup jadi dengan adanya 3.000 gold difference di menit ke-19. Ini kita udah melihat adanya tadi ada head to head by Head and Shoulders. Mereka bermain di area late game dan terbukti sekarang kita udah memasuki menit yang ke-20. Iya. Mereka akan bermain dengan lebih safe lagi. Cuma yang masih belum terlihat oleh para pasukan dari Dewa United adalah di mana kawanan Geek Fam lainnya. Sedangkan ini berbanding terbalik. Geek Fam udah tahu beberapa pasukan dari Dewa United. Ya, bahwa dan lihat nih, ini posisi dari Baloy dan Marky yang tidak terdeteksi. Ini udah mulai was-was harusnya dari Dewa United Esports untuk nyari keberadaan dari Baloyski yang dari tadi udah kita lihat. Dia coba untuk langsung flanking atau nge-backstep dari arah belakang dengan konsil dan juga flicker yang ready. Sekarang masih cari informasi dulu. Cukup bersabar dari kedua belah tim ini sama-sama nahan banget, sama-sama berhati-hati banget. Walaupun lore-nya pun sekarang masih coba untuk ditarik ulur oleh Nile dan Dixon. Right, dan mereka nampaknya sebentar lagi akan ada team fight yang coba terjadi. Karena membuka kalau look harus respect dengan damage yang diberikan oleh Super House Priyadi. Beta Melody masih ke belakang. Nile berada dekat depan. Baloyski coba untuk mencari di mana. Awal tapi nampaknya kali ini langsung Advance Slash. Berhasil dikeluarkan tempatkan. Retribution. Ray berhasil men-take over low. Para pasukan dari Geek Fam. Mereka diporak-porandakan. Ke belakang. Dan lihat targeting yang mahal. Marky ter-take down. 4 tersisa. Mereka tidak akan membiarkan begitu saja. Advance Slash from Leverby. Berhasil memporak-porandakan Geek Fam. Dan bahkan Nile harus menjadi korban dari keganasan dari Dewa United. Ini bencana. Lord didapatkan. Tersisa 2. Dewa United men-take over. Membalikkan semua keadaan yang dimiliki oleh para pasukan Geek Fam. Mereka masih bola B. Mereka mencoba untuk melakukan defensif. Tapi ke sebelah sana. Peter Touchdown. Penalty zone. Looking for Wiper. What the epic comeback from Dewa United is found. Dewa United berhasil untuk melakukan comeback di menit ke-20 dengan satu momentum yang bisa dimanfaatkan. Membuat dari Geek Fam keunggulan mereka belum menjadi jawaban untuk bisa men-secure game yang pertama. Oke, 3,5k gold dari Geek Fam yang mereka sudah unggulkan. Tiba-tiba langsung hilang seketika dengan yang pertama, satu Lord targeting dari Dixon menuju ke arah Marky. Marky-nya